Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panditya Dwi Hurmatullah, NIM 205900129 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas L. Di sini saya akan mereview tugas analisis video 1 tentang entrepreneur dan entrepreneurship. Yang pertama, entrepreneur atau wirausaha adalah inovator atau pengembang yang mengenali dan memanfaatkan peluang. Adalah orang yang menciptakan perusahaan atau bisnis serta menemukan, memecahkan masalah, juga imajinatif dan inventif. Mengambil resiko oportunistik, memulai sendiri, berpikiran terbuka yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Dan yang kedua, entrepreneurship atau kewirausahaan adalah metode inovatif yang berfokus untuk menemukan peluang bisnis dan kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga berarti mengembangkan solusi yang akan mengatasi kebutuhan dan menambah nilai bagi pelanggan. Ini adalah proses memulai perusahaan baru dan meluncurkan kembali bisnis yang ada dengan menarik banyak modal untuk memanfaatkan prospek baru yang telah ditemukan. Selanjutnya, ada karakteristik entrepreneur. Yang pertama itu wirausahawan sosial. Adalah suatu individu yang mengejar solusi inovatif untuk masalah sosial, mengadopsi gaya yang dapat ia gunakan untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Jadi sebagian besar dari wirausahawan sosial terlibat dalam nirlaba non-aktivitas dan diliputi oleh tanggung jawab sosial dan hati nurani sehingga mereka termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi seperti pendidikan, lingkungan sehat, dan kondisi kesehatan orang lain. Dan yang kedua, wirausahawan serial adalah suatu individu yang terus-menerus muncul dengan ide-ide baru. Jadi berarti mereka memulai bisnis dan seringkali menjual kepada penemu atau pemegang saham dan juga memulai bisnis dengan sedikit niat untuk mengoperasikan salah satu dari mereka untuk waktu yang lama sehingga mereka mengambil risiko tinggi dengan banyak ide yang unik dan tidak selalu tertarik untuk berkarir dengan bisnis tertentu. Dan yang ketiga, wirausahawan gaya hidup adalah suatu individu yang menciptakan keuntungan dari perasaan pribadi untuk bisa menempatkan gaya hidup mereka di depan setiap kesempatan. Jadi, sementara sebagian besar pengusaha termotivasi untuk membangun bisnis ke tahap tertentu dan menjual kepada pemegang saham atau investor, pengusaha gaya hidup ini untuk membangun bisnis yang mereka sukai dan mengembangkan bisnis menjadi pendapatan residual jangka panjang yang berkelanjutan sehingga sebagian besar pengusaha gaya hidup benar-benar wira swasta. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan entrepreneur. Kelebihan entrepreneur. Yang pertama, kebebasan melakukan yang disukai sambil mendapatkan penghasilan. Yang kedua, kesempatan untuk mewujudkan mimpi. Ketiga, memberikan kontribusi kepada pelanggan dan masyarakat yang lebih luas. Keempat, untuk menuai keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan. Setelah itu ada kekurangan. 1. Risiko kehilangan seluruh investasi. Yang kedua, ketidakpastian pendapatan. Ketiga, tuntutan dan tanggung jawab menjadi kompleks. Keempat, jam kerja yang panjang dan bekerja keras. Setelah itu ada wujud implementasi. 1. Selalu siap untuk keadaan darurat dan jika pesaing muncul hal-hal strategi untuk mengungguli mereka sehingga menjadi sukses. 2. Seorang wirausahawan harus menjadi seorang penjual yang baik bila jika seseorang tidak dapat menjual, seseorang wirausahawan tidak dapat berhasil. Yang ketiga, seseorang tidak dapat membuatnya sendiri sebagai pengusaha jika
pemimpin luar biasa pergi untuk meningkatkan harga diri dari personel mereka. Selanjutnya ada analisis video 2. Membahas tentang technopreneur dan technopreneurship. Yang pertama, technopreneur adalah pasangan kita yang pertama yang menghancurkan tatanan ekonomi yang ada dengan memperkenalkan produk baru dan layanan sehingga menciptakan bentuk-bentuk baru dari organisasi dan mengeksploitasi materi baru sehingga wirausahawan itu paham dengan teknologi yang berpikiran imajinatif, inventif, dan ambisius. Yang kedua, technopreneurship adalah kewirausahaan kunci dalam teknologi lingkungan intensif adalah metode pencampuran teknologi dengan kreativitas dan keterampilan wirausaha. Selanjutnya ada karakteristik technopreneur. Yang pertama, need for achievement yang tinggi. 2. Memiliki kemampuan konseptual dan problem solving yang tinggi. 3. Memiliki wawasan dan cara yang tinggi. 4. Percaya diri yang tinggi dan toleransi. 5. Moderat dalam mengambil resiko. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan technopreneur. Kelebihan dari technopreneur antara lain 1. Mempermudah informasi. Yang kedua, mempermudah transaksi. Yang ketiga, tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga dan biaya. Dan keempat, sangat mudah digunakan. Selanjutnya ada kekurangan technopreneur. Antara lain 1. Sering terjadi kekurangan. Yang kedua, kesusahan dalam mencari link. Selanjutnya ada wujud implementasi. Dalam wujud implementasi ada 3. Yang pertama, 1. Memudahkan orang untuk tetap berhubungan satu sama lain. Yang kedua, menghasilkan beberapa produk yang tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, solusi yang bermanfaat bagi semua orang. Selanjutnya ada analisis video 3. Membahas tentang inovasi. Inovasi adalah semua hal baru yang berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan dalam pengembangan inovasi. Selanjutnya ada karakteristik inovasi. Dalam karakteristik inovasi ini dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama, inovasi organisasi. Ialah suatu pengembangan strategi organisasi baru yang akan mengubah praktik bisnis perusahaan serta aturan pada tempat kerja dan hubungannya dengan pemangku kepentingan eksternal. Contohnya jadwal 4 hari kerja dan 3 hari kerja dari rumah atau bisa disebut WFH. Yang kedua, inovasi proses. Ialah inovasi tentang mengimplikasikan perubahan dalam metode dan teknik operasional digunakan dari perangkat lunak. Contohnya teknologi SaaS atau Software as a Service dan aplikasi pemesanan.
Setelah itu yang ketiga ada inovasi produk. Ialah pengenalan barang yang baru dibuat. Penemuan ini berkaitan dengan peningkatan spesifikasi teknis perangkat lunak yang digunakan serta memajukan pengalaman penggunaan. Contohnya, kendaraan berbahan bakar listrik dan baterai baru dengan waktu yang lebih panjang. Yang keempat, ada inovasi marketing, ialah mengembangkan strategi pemasaran baru dengan menghasilkan perubahan yang baik. Misalnya, mendesain dan mengemas produk, bahkan keputusan mengenai harga produk dan promosi. Yang kelima, inovasi eko. Ialah suatu inovasi yang menghasilkan kemajuan bersifat signifikan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 oleh PBB. Dalam praktiknya, berarti mengurangi dampak dari mode produksi pada lingkungan, meningkatkan ketahanan alam, pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada wujud implementasi inovasi. Di sini saya ada perbedaan antara penelitian dan pengembangan inovasi. Penelitian ialah suatu hal untuk menelaah mengenai upaya pengenalan atau perbaikan suatu fenomena secara mendalam. Sedangkan pengembangan ialah suatu upaya untuk meluaskan skala produksi yang didapatkan dari hasil penelitian. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.